Jadi pada bulan lalu saya itu sempat bahas satu laptop di Indonesia yang sangat-sangat bagus secara value for money, yaitu adalah Advan Work Plus ya. Dimana laptop tersebut punya AMD Ryzen 5 6600H, kemudian juga layarnya 14 inci Full HD, panel juga sudah panel IPS, tapi harganya cuma 7 juta rupiah. Dimana laptop-laptop lain dengan AMD Ryzen 5 6600H itu pada umumnya masih di atas 10 juta rupiah. Sementara AMD Ryzen 7000 series yang sudah banyak di pasaran itu kebanyakan tuh cuma side grade ya. Jadi untuk seri U-nya itu kebanyakan itu masih berupa peningkatan efisiensi dalam segi daya, tapi kalau secara performa sebenarnya masih lebih bagus seri 5000. Saya banyak memuji laptop tersebut di video sebelumnya karena secara value for money bagus, mereknya juga merek lokal, dan concern utamanya menurut saya hanyalah after sales, dimana itu hanya masalah waktu saja sampai dia benar-benar teruji. Tapi pada video tersebut saya juga bahas nih kalau Advan Work Plus itu sampai bisa dibilang tuh dia memanaskan kompetisi laptop lokal di Indonesia ya. Karena nggak lama kemudian Axio juga mulai teasing nih ya, mereka akan merilis laptop dengan harga 3 jutaan tapi punya prosesor Intel Core Series. Sekarang kita akan bahas laptop tersebut, yaitu adalah Axio Hype. Nah, sekarang mari kita lihat spesifikasi resmi dari Axio Hype ya. Jadi ini posting dari Axio, di mana mereka menjabarkan nih, dia itu punya 10th Gen Intel Core, lalu dia juga punya grafik prosesor Intel Iris Plus Graphics, kemudian juga punya layar 14 inci Full HD IPS, storage sudah SSD, punya privacy camera shutter, kemudian juga di sini ada fitur-fitur lainnya, dan nyata mereka merilis dua model ya. Yang pertama itu punya Core i5, yang kedua punya Core i3. Selain itu juga ada perbedaan sedikit dari storage, di mana storage-nya itu 512 GB untuk yang Core i5, kemudian 256 GB untuk yang Core i3. Aku juga menambahkan nih kalau mereka tuh punya double storage SSD NVMe extension slot SATA M.2, kemudian juga mereka bilang kalau memorinya bisa di-upgrade hingga 32 GB. Nah, laptop inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Tapi sebelumnya saya akan kasih disclaimer dulu kalau ini bukanlah full review ya, karena saya itu sekarang tinggal di Korea dan saya nggak punya akses ke laptop tersebut. Juga beberapa kali sempat dikontak oleh distributor laptop ya. Hanya saja karena saya tinggal di Korea itu banyak yang akhirnya mundur ya. Sayang sekali ya. Nggak masalah, menurut saya itu sangat-sangat bisa dimengerti. Jadi anggap aja ini adalah sebuah video preview ya. Jadi untuk membantu Anda membayangkan. Jadi sebenarnya laptop ini seperti apa sih? Kenapa tuh dia bisa murah? Jadi apa aja sih yang kira-kira dipangkas? Dan kira-kira minimal dari spesifikasi dan caranya Axio memasarkan laptop ini, apa saja yang menjadi concern sebelum Anda itu kepikiran untuk membeli atau pre-order. Jadi concern pertama dari saya adalah laptop ini tuh masih pakai prosesor Intel Core Gen 10 ya. Jadi prosesor laptop dari Intel itu meskipun nama itu bisa sama-sama Intel Core i3 atau Intel Core i5, nah setiap Intel Core i3, Core i5 dan seterusnya itu ada perbedaan dari segi tahun rilis dan versinya ya. Dimana semakin baru itu umumnya lebih efisien dan tentunya lebih powerful juga. Ini adalah salah satu aspek dalam membeli laptop yang menurut saya itu paling sering orang-orang itu salah kaprah ya. Nah, untuk Intel Core i3 yang ditanamkan pada Axio Hype ini, dia itu memang sudah bagus, dia itu punya fabrikasi 10 nanometer ya, di mana ini minimal banget udah nggak 14 lah. Intel tuh sempat tuh bertahun-tahun mereka tuh punya pakai 14 aja terus. Untuk prosesor satu ini dia punya Core 2 dan threadnya itu 4. Kalau untuk Intel ini sebenarnya masih cukup untuk background blur atau virtual background zoom. Cuma yang agak concern buat saya adalah sini tuh TDP-nya 15 watt ya. Dimana kalau kita bandingkan dengan Intel Core i3 Gen 11, jadi satu generasi di atasnya, dia itu punya TDP-nya up to 28 watt. Jadi TDP itu thermal design power ya. Jadi secara umum kalau TDP-nya lebih tinggi, memang dia bisa lebih panas, tapi potensi performanya juga bisa lebih tinggi. Nah, sementara untuk yang i5 itu adalah i5 1035 G4, dia itu punya core 4 buah, threads-nya 8 buah. Jadi ini sebenarnya masih sama dengan Intel i5 yang Gen 11 ya. Nah, TDP-nya itu base-nya di 15 watt, tapi bisa juga dikonfigurasikan up to 25 watt. Nah, prosesor yang ketimbang versi i3, dia itu juga punya Intel Iris Plus Graphics ya. Jadi kalau kita lihat dari materi promosinya Axio, di sini tulisannya Intel Iris Plus Graphics itu hanya berlaku untuk yang versi i5 ya. Sementara untuk yang i3 dia punya Intel UHD aja. Sementara untuk yang Gen 11 dia bisa disetting hingga 28 watt. Jadi bisa dibilang untuk yang i5 itu antara yang Gen 10, Gen 11 itu lebih sedikit lah perbedaannya ketimbang yang i3 Gen 10 dengan Gen 11. Nah, concern kedua dari saya adalah baik yang i3 maupun yang i5, ini keduanya sudah discontinued ya, jadi sudah tidak dijual lagi di pasaran minimal secara umum ya. Dia itu launchingnya di Q3, jadi kuartal ketiga tahun 2019, dan sudah tidak dijual secara resmi. Nah, jadi dugaan saya sebenarnya Axio itu mereka itu memborong sisa-sisa stok i5 1035 G4 dan
i3-1005G1 yang masih tersisa di inventorinya Intel. Karena Intel sendiri itu menurut saya juga butuh meng-clearkan prosesor-prosesor lama seperti ini yang masih overstock ya. Karena mereka harus memberi ruang untuk stok-stok prosesor terbaru ya. Sebagai catatan, prosesor Intel itu sekarang sudah ke Gen 13 ya. Jadi ini sudah ketinggalan 3 generasi. Nah, apa concern dari prosesor lama? Jadi ke prosesor laptop itu menurut saya nggak sesignifikan peningkatannya dari tahun ke tahun seperti prosesor HP ya, prosesor mobile ya. Dimana antara yang Gen 10 sama Gen 13 mungkin nggak akan beda jauh secara performa kalau laptop itu hanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan ya. Hanya saja di sini yang menjadi concern adalah pertama efisiensi daya, dimana ini masih pakai fabrikasi 10 nanometer. Seingat saya sekarang Intel itu sudah fabrikasi 7 nanometer. Satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan adalah berapa lama prosesor Gen 10 ini akan disupport ya. Jadi begini, Windows 12, kalaupun namanya Windows 12 itu rencananya akan dirilis kemungkinan tahun depan ya. Dimana kalau menurut saya mungkin yang Gen 10 itu masih akan dapat Windows 12 ya. Hanya saja saya nggak yakin kalau untuk versi-versi berikutnya mungkin 13, 14 itu saya nggak yakin mereka akan dapat Windows versi berikutnya lagi. Dimana ini prosesornya sudah cukup lama ya, ini sudah 4 tahun lalu. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan kalau kita beli laptop dengan prosesor lama itu, saya nggak terlalu yakin soal berapa banyak stok dari Axio Hype yang akan tersedia di pasar ya. Kalau sekarang mungkin masih banyak ya, tapi kalau yang sudah habis artinya menurut saya sih dia nggak bakal produksi selama sekali lagi karena ya prosesor i3 Gen 10-nya ini sudah habis. Konsep berikutnya ini baru kelihatan kalau kita buka marketplace ya, dimana bisa kelihatan di sini nih kalau ternyata yang harga 4 juta rupiah itu dia itu belum dapat Windows ya, dia itu masih DOS aja. Ini artinya dia belum ada Windows, belum ada operating system seperti Linux. Kalau Anda mau dapat Windows, Anda tuh harus tambah ekstra 300.000 supaya diinstalin Windows begitu Anda beli. Saya nggak tahu ini apakah resmi dari Axio-nya ya, atau Windows-nya itu diinstalin oleh tokonya. Dan artinya juga kalau Anda tuh beli laptop yang konfigurasi awal itu kosong ya, DOS seperti ini, Anda itu juga nggak bakal dapat Microsoft Office. Jadi kalau Anda pengen beli ini ya Anda harus beli tambah lagi ekstra untuk Microsoft Office. Tentunya ini kalau Anda perlu. Dan concern terakhir dari saya di sini adalah garansi resminya itu hanya 1 tahun. Nah inilah menurut saya tuh mungkin akan jadi deal breaker. Misalnya Anda itu untuk kantoran atau mungkin sekolahan. Ini menurut saya akan jadi sangat-sangat concerning. Jadi kesan umum yang saya dapatkan dari laptop satu ini adalah benar-benar sesuai namanya. Jadi ini adalah Axio Hype. Jadi sepertinya fungsi laptop ini adalah untuk meningkatkan hype dari Axio, brand Axio itu untuk pasar yang bisa dibilang kere-hore ya. Ya, dia 4 jutaan ke bawah. Secara keyword itu benar-benar menggiurkan. Kalau Anda itu misalnya nyari laptop 3 jutaan tapi sudah punya Intel Core, saya nggak mungkin ya kalau kita bayangkan 1-2 tahun lalu. Memang nggak bohong sih, kan laptopnya 3 jutaan, meskipun akhirnya 3,99000 gitu ya. Kemudian juga benar punya Intel Core ya, meskipun Intel Core-nya itu dari 4 tahun lalu. Tentu saja untuk benar-benar operasional, Anda harus install operating system, entah itu Linux, kalau Anda mungkin biasa pakai Linux. Tapi untuk mayoritas orang, saya kira biasanya pakai Windows, dan tentu saja kalau Anda itu butuh Office, Anda harus keluar uang ekstra lagi untuk Office. Jadi kalau Anda yang kepikiran untuk beli laptop ini, mendingan beli atau skip ya. Nah, pertama saya mengingatkan sekali lagi seperti di awal video, ini bukanlah full review. Tapi kalau lihat dari spek ya dan bagaimana Axio memasarkan laptop ini, berikut adalah pendapat saya. Banyak mungkin orang yang hanya butuh laptop tuh untuk pekerjaan ringan saja. Jadi misalnya kalau Anda tuh cuma butuh buat web browsing, teleconference, dan pekerjaan-pekerjaan basic lainnya, menurut saya ini sudah sangat-sangat cukup ya. Apalagi kalau kita bandingkan laptop-laptop di harga setara mungkin cuma dapat Intel Celeron, atau mungkin AMD Athlon, atau mungkin Intel Pentium, dan prosesor-prosesor low-end lainnya. Ya meskipun bisa dibilang juga prosesor Gen 10 ini mungkin sudah agak outdated ya. Buat Anda yang pengen Linux, ini mungkin adalah salah satu laptop yang harganya paling murah kalau Anda tuh pengen belajar. Dan tentunya ini menurut saya masih jauh lebih worth it ketimbang Anda tuh beli Chromebook di harga 3-4 jutaan yang menurut saya sih mungkin secara spek, secara kemulusan performa mungkin oke-oke aja, tapi Chromebook itu salah satu concern terbesar dari saya adalah soal repairability-nya ya. Jadi kalau berdasarkan laporan yang saya baca itu agak sulit untuk memperbaiki Chromebook ya, minimal dengan harga yang wajar. Buat anak-anak atau pelajar ini mungkin juga cukup cocok sebagai laptop pertama mereka. Tapi kalau Anda itu orang kantoran, yang agak concern buat saya di sini sebenarnya bukan secara performa tapi secara garansinya ya. Jadi ini Axio itu cuma ngasih setahun, dan ini tidak tidak memberikan kesan confidence. Dan tentunya juga belum ada Office, di mana mayoritas orang kantor kan tentu saya butuh Office, dan ini belum ada. Dan kalau Anda punya uang ekstra, menurut saya masih banyak laptop-laptop lain dari brand-brand yang lebih ternama yang mungkin ya secara harga jauh lebih tinggi, kemudian juga secara price performance mungkin nggak sebaik ini,
Tapi setidaknya Anda itu cukup tenang karena Anda itu punya garansi resmi yang lebih panjang, 2 tahun, 3 tahun, service center di mana-mana. Dan tentunya Anda itu mungkin hanya cukup butuh satu laptop ya, dimana kalau Anda tuh punya uang lebih, ya menurut saya sih mendingan nih kita tuh spend lebih untuk laptop yang build quality lebih bagus, prosesornya juga lebih oke, dan juga lebih ternama, kemudian juga service center ada di mana-mana. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Nah, apakah Anda tetap akan beli laptop yang seperti ini ya, laptop yang 3 juta, 4 jutaan untuk keperluan pribadi Anda, atau mungkin keluarga Anda, atau mungkin teman-teman dekat Anda, atau Anda kepikiran, mendingan saya cari yang lebih aman aja lah mereknya. Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya Joe dan terima kasih telah menonton.